Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang mata kuliah Statistika Matematika, khususnya mengenai materi estimasi interval dari selisih dua proporsi. Interval konfidensi selisih dua sampel itu terbagi lagi menjadi dua pokok bahasan. Yang pertama, selisih rata-rata populasi, dan yang kedua, selisih proporsi populasi. Nah, dalam pembahasan ini kita akan membahas mengenai selisih proporsi populasi, khususnya proporsi dua populasi. Namun, sebelum kita masuk ke proporsi dua populasi, sebaiknya kita tahu dulu apa sih proporsi itu. Proporsi merupakan suatu pecahan, rasio, atau persentase yang menunjukkan suatu bagian populasi atau sampel yang mempunyai sifat luas. Sebagai contoh, suatu survei tentang tingkat pendidikan konsumen dengan mengambil sampel 70 orang. 30 orang dinyatakan berpendidikan SMU. Jadi, sampel proporsi yang berpendidikan SMU adalah 30/70, sama dengan 42,86%. Dan dari gambar ini, dapat kita lihat, ketika kita ingin menguji suatu proporsi, maka kita memerlukan dua hal agar kita mengetahui proporsi tersebut. Yang pertama adalah sampel atau X, dan yang kedua adalah populasi atau N. Maka dari contoh dan gambar ini, kita dapat menyimpulkan bahwa dugaan proporsi dapat kita tuliskan dengan P capping, di mana P capping ini merupakan proporsi sama dengan X per N. Seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa X merupakan sampel dari suatu populasi dan N merupakan banyaknya jumlah populasi tersebut. Setelah kita mengetahui apa itu proporsi, sekarang kita akan masuk ke pembahasan utama kita, yaitu selisih proporsi dua populasi. Suatu selang kepercayaan untuk selisih dua proporsi antara P1 dan P2 dapat dilakukan jika X11 sampai dengan X1N dan X21 sampai dengan X2N masing-masing berasal dari populasi yang berdistribusi binomial dengan jumlah sampel N1 dan N2 dan proporsi P1 dan P2. Atau bentuk masing-masing populasi dapat kita tuliskan dengan binomial N1P1 dan binomial N2P2. Mungkin di sini teman-teman banyak yang bertanya, kenapa kita menggunakan distribusi binomial? Sebenarnya, proporsi bisa digunakan untuk distribusi apa saja. Namun, seperti yang kita ketahui bersama, distribusi binomial merupakan distribusi yang memuat dua peluang di dalamnya, yaitu peluang sukses dan peluang gagal. Sama halnya seperti proporsi, di mana digunakan untuk menghitung estimasi, baik itu estimasi sukses ataupun estimasi gagal. Nah, secara umum, rumus dari selisih proporsi dua populasi dapat kita tuliskan sebagai berikut. Di mana P1 capping itu merupakan proporsi dari populasi 1 dan P2 capping merupakan proporsi dari populasi 2. Dan Z lambda per 2 ini merupakan titik kritis distribusi normal dengan probabilitas lambda per 2. Berdasarkan banyaknya jumlah N, selisih proporsi dua populasi dibedakan menjadi dua kasus. Yang pertama, kasus sampel kecil, yaitu untuk N lebih kecil dari 30. Di mana kasus sampel kecil ini terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu populasi tidak terbatas atau infinite population dan populasi terbatas atau finite population. Sebenarnya, untuk rumusnya tidak berbeda jauh dengan rumus secara umum tadi. Namun, karena ini sampel kecil, maka kita tidak menggunakan titik kritis distribusi normal, melainkan kita menggunakan distribusi T. Dan di sini kenapa kita menggunakan D? Sebenarnya tidak ada perbedaan. Namun di sini kenapa kita menggunakan D? Agar lebih mempermudah kita saja. Jadi kita mencari nilai D terlebih dahulu, baru kita masukkan ke dalam rumus yang ini. Dan untuk populasi terbatas, di sini kita menggunakan faktor koreksi, di mana faktor koreksinya seperti yang teman-teman lihat pada layar. Kenapa kita menggunakan faktor koreksi?
seperti yang kita ketahui bersama, namanya juga populasi terbatas. Kita tidak akan tahu batasannya sampai kemana. Itu gunanya kita menggunakan faktor koreksi dalam proses penyelesaiannya. Yang kedua, kasus sampel besar, yaitu untuk N lebih besar dari 30. Sama halnya seperti kasus sampel kecil, kasus sampel besar juga terbagi menjadi dua, yaitu populasi tidak terbatas dan populasi terbatas. Untuk rumus, sebenarnya kasus sampel besar tidak berbeda jauh dengan kasus sampel kecil. Hanya saja, dalam kasus sampel besar, di sini kita menggunakan distribusi normal. Jadi perbedaan antara kasus sampel besar dan kasus sampel kecil hanya dalam penggunaan titik kritisnya. Nah, agar kita bisa lebih memahami, kita akan langsung masuk ke dalam contoh soal. Contoh 1. Untuk mengetahui perbedaan proporsi ketaatan pemilik mobil dalam membayar pajak atau PKB, diambil sampel secara acak di kota A dan kota B. Di kota A, sebanyak 100 pemilik mobil, ternyata 72 orang telah melunasi PKB. Dan di kota B, sebanyak 100 pemilik mobil, ternyata 66 orang telah melunasi PKB. Tentukan interval keyakinan sebesar 90% untuk mengestimasi beda proporsi pemilik mobil yang taat melunasi pajak di kedua kota tersebut. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, pertama-tama kita harus mencari terlebih dahulu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan di dalam soal. Nah, dari soal ini kita mengetahui bahwa N1-nya adalah 100, X1-nya adalah 72, dan N2-nya adalah 100, dan X2-nya adalah 66. Dan yang ditanyakan dalam soal adalah beda proporsi pemilik mobil dengan interval keyakinan sebesar 90%. Setelah kita mengetahui ini, kita masukkan ke dalam kan kita sudah mengetahui N1, X1, N2, X2. Maka kita bisa mencari P1 caping dan P2 caping. Seperti yang kita ketahui, P1 caping merupakan X1 per N1 sama dengan 72 per 100 sama dengan 0,72. P2 caping sama dengan X2 per N2 sama dengan 66 per 100 sama dengan 0,66. Dan dalam soal tadi kita juga sudah mengetahui bahwa interval keyakinannya sama dengan 90% atau 0,9. Dan yang ditanya adalah estimasi untuk selisih dua proporsi antara kota A dan kota B. Karena kita sudah mengetahuinya, kita tinggal memasukkannya ke dalam rumus yang tadi. Pertama, kita harus mencari D terlebih dahulu. Dan lihat, karena di sini N1 dan N2-nya lebih besar dari 30, maka kita menggunakan kasus sampel besar, di mana di sini kita menggunakan titik kritis distribusi Z atau distribusi normal. Dan kita memasukkan semua angka sesuai rumus yang ada. Setelah kita memasukkan angka tersebut, maka D sama dengan 1,645 dikali 0,0655268. Maka D-nya sama dengan 0,107367. Nah, setelah kita mendapatkan nilai D-nya, nilai D tersebut kita masukkan ke dalam rumus estimasi dari selisih dua populasi, di mana rumusnya adalah P1 min P2 dikurangi D lebih kecil dari P lebih kecil dari P1 min P2 ditambah D sama dengan 0,9. Maka akan kita peroleh estimasinya adalah min 0,04737 lebih kecil dari P lebih kecil dari 0,16737 sama dengan 0,9, di mana P ini adalah selisih dari dua populasi. P adalah P1 min P2. Maka dari hasil ini kita dapat menarik kesimpulan. Jadi, dengan keyakinan sebesar 90% didapatkan bahwa proporsi pemilik mobil taat bayar pajak di kota A lebih besar dibandingkan dengan di kota B, dengan estimasi 4,7% sampai dengan 16,74%. Agar kita sama-sama lebih paham lagi, kita akan masuk ke contoh 2. Suatu penelitian dilakukan untuk menduga proporsi penduduk suatu kota dan desa yang menyetujui dibangunnya sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir.
Dari hasil penelitian ternyata diperoleh 63 di antara 100 penduduk kota tersebut menyetujui pembangunannya. Sedangkan di antara 125 penduduk desa, hanya 59 penduduk yang menyetujui pembangunan tersebut. Hitunglah estimasi interval untuk selisih proporsi penduduk kota dan desa yang menyetujui dibangunnya sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir dengan tingkat ketelitian atau keyakinan yang digunakan adalah 95%. Nah, dari sini kita dapat memperoleh bahwa X1-nya sama dengan 63 dan N1-nya sama dengan 100. X2-nya sama dengan 59 dan N2-nya sama dengan 125. Dengan tingkat ketelitian atau keyakinan sama dengan 95%. Sama seperti tadi, setelah kita mengetahui apa yang ditanyakan, kita langsung masuk ke dalam. Nah, kan kita sudah mengetahui N1, N2, X1, X2. Maka kita dapat mencari P1 caping dan P2 caping. Seperti rumus yang tadi, P1 caping sama dengan X1 per N1 dan P2 caping sama dengan X2 per N2. Maka kita peroleh P1 caping sama dengan 0,63 dan P2 caping sama dengan 0,472. Setelah kita memperoleh P1 caping dan P2 caping, kita dapat mencari nilai D. Nah, sama seperti tadi, karena di sini N yang digunakan lebih besar dari 30, maka ini merupakan kasus sampel besar. Makanya kita menggunakan titik kritis distribusi normal atau distribusi Z. Setelah kita memasukkan angka-angka sesuai dengan rumus yang ada, maka kita akan memperoleh nilai D sama dengan 0,129. Setelah kita mendapatkan nilai D-nya, maka kita tinggal memasukkannya ke dalam rumus. Seperti ini. P lebih kecil dari 0,158 ditambah 0,129 dan lebih besar dari 0,158 dikurang 0,129 sama dengan 0,9. Maka P-nya lebih kecil dari 0,287 dan lebih besar dari 0,029. Dari hasil di sini, kita dapat memperoleh. Jadi, dengan keyakinan 95% didapatkan bahwa proporsi yang menyetujui dibangunnya pembangkit listrik tenaga nuklir di kota lebih besar daripada di desa, dengan estimasi 2,9% sampai dengan 28%. Agar kita lebih mengetahui lagi bagaimana cara menyelesaikan selisih proporsi dua populasi, kita akan masuk ke contoh yang berbeda. Contoh 3. Berdasarkan hasil pengamatan Ardina, seorang manajer toko souvenir terhadap 20 orang sampel pelanggan toko yang berkunjung di pagi hari, mereka menghabiskan rata-rata waktu 18 menit untuk berbelanja di tokonya. Sedangkan hasil pengamatan Ardina pada 15 orang sampel pelanggan toko yang berkunjung pada siang hari, mereka menghabiskan rata-rata waktu 14 menit untuk berbelanja di toko. Berdasarkan data toko, besarnya simpangan baku populasi waktu kunjungan pelanggan toko pagi hari dan sore hari berturut-turut adalah sebesar 2,5 menit dan 1,3 menit. Tentukan batas-batas selisih rata-rata waktu kunjungan pelanggan di pagi hari dan siang hari terhadap toko souvenir milik Ardina jika taraf nyatanya 10%. Nah, di sini yang kita ketahui adalah N1 20, X1-nya 18, N2-nya 15, dan X2-nya adalah 14. Nah, dalam soal ini ada yang berbeda, karena di sini terdapat simpangan baku populasi, yaitu sebesar 2,3 menit dan 1,3 menit. Dan di sini yang diketahui bukan interval keyakinan, tapi taraf nyata. Nah, untuk menyelesaikan soal ini akan sedikit berbeda dengan soal-soal sebelumnya. Nah, dalam soal ini ada yang berbeda dan menarik untuk kita selesaikan. Jika pada soal-soal sebelumnya kita hanya mengetahui X1 dan X2, namun pada soal ini kita mengetahui X1 bar dan X2 bar, karena dalam soal yang diketahui adalah rata-rata waktu. Dan yang paling menarik adalah di dalam soal kita mengetahui simpangan baku populasi.
dari populasi 1 dan populasi 2. Dan di sini kita dapat melihat N1 dan N2-nya itu lebih kecil dari 30. Sehingga kita tahu bahwa kita sedang berada dalam kasus sampel kecil. Maka dari itu kita menggunakan distribusi T. Pada soal sebelumnya, untuk menyelesaikan permasalahannya, kita mencari D terlebih dahulu. Namun berbeda dalam soal kali ini. Kita langsung saja ke rumus utamanya. Di sini kenapa kita menggunakan X1 bar min X2 bar bukan P1 caping min P2 caping? Karena di sini kita sudah mengetahui dengan langsung rata-rata dari X1 dan X2. Kemudian kenapa di sini kita menggunakan mu1 min mu2? Sebenarnya sama saja dengan rumus sebelumnya. Kan kalau rumus sebelumnya itu P sama dengan P1 min P2. Nah, karena di sini kita mengetahui simpangan baku, maka kita menggunakan mu1 min mu2. Setelah kita mengetahui rumusnya, kita masukkan angka yang ada ke dalam rumus. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Setelah itu, kita dapat memperoleh bahwa interval dari mu1 min mu2 adalah 2,89647 sampai dengan 5,103526. Seperti ini. Setelah itu kita dapat menyimpulkan bahwa dengan tingkat signifikasi 10%, selisih rata-rata waktu kunjungan pelanggan di pagi hari dan siang hari toko adalah di antara 2,9 menit dan 5,14 menit. Oke, mungkin sekian dari penjelasan saya mengenai estimasi interval dari selisih proporsi dua populasi. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.